Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Publik yang diampu oleh Ibu Eva Hanifanida dan Ibu Revienda Anita Fitri. Dalam video ini kami akan membahas mengenai artikel kami dengan judul Evaluasi Dampak Program Padat Karya Terhadap Pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya. Mengapa penelitian ini penting? Yang pertama, tantangan struktural. Kemiskinan di kota sebesar Surabaya merupakan masalah multidimensi. Hal ini dipicu oleh dua faktor utama, yaitu keterbatasan akses ke lapangan pekerjaan dan masih rendahnya kualitas SDM. Yang kedua, titik kritis pasca pandemi. Kondisi ini sempat diperparah pasca pandemi pada tahun 2021, di mana angka kemiskinan melonjak tajam hingga menyentuh 152.490 jiwa. Lonjakan ini menuntut adanya intervensi kebijakan pemerintah kota yang responsif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian kami adalah menganalisis dampak real dari salah satu program unggulan Pemkot, yaitu program padat karya, terhadap kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan strategis ke depan. Kebijakan, landasan hukum, dan metodologi menjawab tantangan kemiskinan tersebut. Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan respons kebijakan berupa program padat karya. 3 pilar utama program padat karya. Yang pertama, payung regulasi. Program ini memiliki dasar hukum yang kuat dan inklusif, yaitu berlandaskan Perwali nomor 83 tahun 2023 dan Perwali nomor 6 2025. Yang kedua, skema cash for work. MBR dilibatkan secara langsung dalam unit-unit usaha produktif dan mendapatkan upah atas keterlibatan mereka. Yang ketiga, optimalisasi aset. Strategi cerdas di mana pemerintah mengoptimalkan lahan-lahan kandur dan aset kota yang untuk disulap menjadi sentra ekonomi lokal. Bagaimana kami menelitinya? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode deskriptif, kami mengumpulkan data sekunder dari BPS serta laporan resmi pemerintah sepanjang periode 2020 sampai 2025. Analisis data dilakukan menggunakan tahapan konten analisis. Menurut Sugiono pada 2019, yang meliputi 3 tahap utama. Yang pertama, reduksi data untuk menyaring informasi, penyajian data secara naratif, dan verifikasi untuk menarik kesimpulan yang utuh. Implementasi sektor usaha dan capaian hasil dalam pelaksanaannya di lapangan. Program padat karya ini bergerak di berbagai sektor usaha, diantaranya sektor infrastruktur, seperti produksi paving untuk pembangunan lingkungan sekitar. Yang kedua ada sektor pertanian, melalui pengembangan urban farming di atas lahan pemerintah. Dan yang ketiga dan sekaligus yang terakhir, ada di sektor UMKM, mulai dari jasa cuci kendaraan, laundry, hingga sentra kuliner lokal. Pemerintah tidak melepas begitu saja, melainkan memfasilitasi aset pemberian pendampingan teknis, serta menjaga standar kualitas agar unit usaha ini bisa berjalan. Program ini berhasil menyerap 35.638 kepala keluarga dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ke dalam ekosistem padat karya. Pendapatan langsung yang diterima oleh para pekerja ini langsung dialokasikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan. Ini membuktikan bahwa program ini bertindak efektif sebagai safety net ekonomi urban yang memperkuat daya beli rumah tangga secara signifikan. Jika kita lihat tren dari tahun 2021 hingga 2025 terjadi penurunan angka kemiskinan yang konsisten, di mana pada tahun 2021 berada di angka 152.000 jiwa, turun perlahan di tahun 2022 menjadi 138.000 dan di tahun 2023 menjadi 136.000 hingga menurun tajam pada tahun 2024 menjadi 116.000 dan menyisakan 105.000 kini pada tahun 2025. Secara total terjadi reduksi kemiskinan sebesar 27% atau setara dengan berkurangnya 40.580 jiwa dalam kurun waktu 5 tahun.
Secara teoritis, temuan ini mengonfirmasi teori Todaro pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan adalah kunci utama dalam mereduksi kemiskinan. Namun, kami juga memberikan catatan kritis. Program ini masih memiliki keterbatasan struktural karena sifatnya yang parsial dan temporer. Ada ketergantungan yang tinggi pada upah harian tanpa adanya jaminan transisi otomatis ke sektor formal yang permanen. Per Maret 2025, masih ada beban 105.090 jiwa yang belum sepenuhnya terentaskan secara struktural. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Padat Karya sangat efektif sebagai instrumen stimulus jangka pendek dalam pemberdayaan nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya. Program ini berhasil mentransformasi peran warga dari yang tadinya menerima bantuan pasif kini menjadi pelaku ekonomi yang aktif. Meskipun demikian, dampak positif ini memerlukan integrasi kebijakan lanjutan agar tidak terhenti di jangka pendek saja. Untuk itu, kami merumuskan 3 rekomendasi strategis. Yang pertama yaitu upskilling formal, yaitu mengintegrasikan pelatihan berbasis keterampilan sebagai exit strategi agar para pekerja bisa melompat ke sektor formal. Yang kedua, monitoring digital, yaitu mengembangkan sistem monitoring berbasis digital dan terintegrasi untuk melacak dinamika kesejahteraan individu secara real time. Yang ketiga, kemandirian usaha, yaitu memperluas strategi ekonomi lokal guna memastikan kemandirian usaha yang berkelanjutan tanpa bergantung penuh pada stimulus pemerintah.